Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu penilai UKIN, perkenalkan nama saya Amanda Wafong, peserta PTG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, asal Universitas Kairo Ternate, dengan NIM 127255681, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Selasa 11 November 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada sekolah SD Impres 13 Kumurkek, mata pelajaran IPA, pembahasan materi tumbuhan sahabat. Sekian dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Semua sehat ya? Sehat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, Ibu absen dulu. Adik Putra, Adik Ibu. Agustina, Adik Ibu. Cornelis, Adik Ibu. John Musasa, Adik. Kalista, Adik. Edwin, Adik. Esterlin, Adik Ibu. Vanessa, Adik Ibu. Hawa, Hana, Adik Ibu. Minase, Adik. Marcela, Adik Ibu. Octavianus, Adik. Giovanni, Adik Ibu. Riana, Immanuela, Mayor, Adik Ibu. Martinus, Adik. Saul. Adik Ibu. Ya, semua hadir ya? Iya. Oke. Kita belajar di pagi ini, kita belajar pelajaran IPA. Masih ingat tak pelajaran kemarin? Masih. Iya. Masih ingat. Kalau masih ingat, Ibu bisa kasih pertanyaan. Apa saja kita belajar tentang pelajaran IPA? Tahu IPA? Tahu. Itu singkatan dari Ilmu pengetahuan alam. ilmu pengetahuan alam. Berarti alam berarti kita belajar apa yang di lingkungan sekitar sekolah kita. Iya. Apa yang kalian lihat di lingkungan sekolah kita? Tanaman. Iya, bunga. Iya, oke. Jadi kita sudah dibagi dalam 3 kelompok. Nanti Ibu akan kasih tugas, tapi Ibu terangkan dulu. Terangkan penjelasan pelajaran itu dulu, baru nanti Ibu suruh kamu bikin tugas itu. Nah, iya. Jadi kita belajar tentang tumbuhan. Kalau tahu bahwa tumbuhan, berarti tumbuhan itu dia mempunyai akar, batang, daun, apa lagi? Buah. Buah. Bunga. Baru buah. Buah. Iya. Akar, batang, daun, Bunga. buah. Baru apa yang terakhir? Buah. Apa yang terakhir dari buah? Biji. Iya, biji. Semua sudah bisa tahu. Nah, tumbuhan itu tidak semuanya ada buah. Toh? Ya. Pasti ada tumbuhan yang tidak berbuah. Berbuah. Iya. Tumbuhan yang tidak berbuah itu mungkin seperti bunga-bunga yang biasa tidak ada buah, atau pohon lain juga tidak punya buah. Biasa ada lain yang buah, ada yang tidak. Oke. Jadi Ibu bagi dalam 3 kelompok. Di sini kita belajar tentang pohon. Ibu tidak mengajar tentang pohon semua, kita mengajar tentang pohon. Jadi sudah ada gambar di sini, nanti Ibu bagi semua. Kalian pelajari pohon tomat itu. Nanti dia punya cara berkembang biaknya. Terus nanti dia punya bagian-bagian utama dari pohon itu. Jadi pohon itu adalah dia punya bagian utama. Bagian utama itu yang utama tuh akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Karena 3 itu yang mempunyai fungsi besar. Dia punya fungsinya sangat besar.
gambaran ini. Coba nanti ibu bagi ketua kelompok dari kelompok ini satu. Tapi dari ketua kelompok. Anissa. Nanti tulis nama-nama kelompok itu di situ. Oh, nanti ibu kasih soal baru kerja. Nanti dari ketua kelompok. Ini tidak terlalu. Satu dari ketua kelompok nanti tulis nama-nama kelompok, nama ketua kelompok, terus teman-teman semua punya nama-nama, terus nanti ibu bagi, ibu kasih soal, kerja bentuk kelompok. Jadi dengar dulu, ibu kasih penjelasan tentang akar, batang, dan daun. Jadi pohon itu dia mempunyai akar, batang, dan daun. Akar itu dia punya fungsinya itu untuk apa? Iya, dia menarik air dari bawah tanah dan desa. Sama seperti biasa. Anak-anak kan bermain tidak tahu orang tua cari makan toh. Berkebun cari makan datang. Anak-anak kan tahu makan saja. Sama seperti akar itu. Akar dia yang cari makanan. Dia cari air di mana dia mau datang. Toh? Dia ingat karena nanti ibu ada kasih tugas. Jadi akar itu dia punya fungsi itu dia meresap makanan atau dia meresap air dari dalam tanah. Sekarang dia bawa dia over ke batang. Batang itu punya fungsinya lain lagi. Batang itu dia bawa dia lanjutkan itu ke daun-daun. Iya. Dia over ke daun-daun. Nanti daun itu dia yang apa? Dia yang dia yang mengolah. Sama seperti biasa kan bilang ibu yang masak. Daun itu dia sebagai dapur. Daun itu dia yang masak dan dia mengolah semua baru nanti batang yang dia bawa bagi ke seluruh tubuh tumbuhan itu. Iya, jadi nanti kamu pelajari buat tomat ini. Kita tadi ibu sudah bagi toh, nanti ibu tulis soal di depan situ, lalu kamu jawab tadi kamu tidak gambar dia punya pohon lagi, toh daripada kamu gambar, iya. Jadi dengar baik-baik, kamu lihat pohon tomat itu, terus pelajari tomat itu, nanti ibu kasih soal, lalu kamu jawab. Jadi soal ada 2 nomor. Iya. Soal cuma 2 nomor saja ya. Nanti kamu kerja kelompok. Nanti setelah kita kalian kerja kelompok, nanti masing-masing kelompok maju untuk presentasi hasil kerja itu di depan. Toh bisa? Bisa. Iya. Jadi
tiga bagian itu, ingat soal nomor 2 itu kan jelaskan dia punya fungsi-fungsinya. Oh, tadi akar dia punya fungsinya untuk apa? Jelaskan dulu. Habis itu batang dia punya fungsinya untuk apa? Habis itu iya daun dia punya fungsinya untuk apa? Bisa? Bisa. Iya. Sekarang kerjakan. Tulisan itu yang bagus ya. Sebutkan 3 bagian utama pada tubuh. Tadi kan itu sudah jelaskan. Bagian utamanya saja. Kalau yang sebelumnya kan ada 5. Kamu semua harus mendengar. Kasih jawaban supaya dia bisa jawab. Berusaha tulis tulisannya biar bagus. Sampai nanti bisa baca tulisan. Tadi 3 bagian utama itu apa? Sudah jelaskan tadi toh? Iya. Nah, sekarang 3 bagian utama itu mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Dia punya fungsi atau dia punya tugas. Tugasnya masing-masing. Nomor berapa? Nomor 2. Jelaskan fungsi dari 3 bagian itu. Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Kalau bagian utama itu kan ada 3. Bagian kepala itu punya fungsi. Dia punya fungsinya, dia punya tugas kan masing-masing tadi Ibu sudah jelaskan.
Aku dulu pikiran barang dulu, dulu aku harus fokus sama teman-teman untuk kasih jawaban di teman-teman dapat itu soal-soal yang tadi Ibu kasih tugas itu kan itu bagian utamanya saja. Dan tiga itu kan bisa fungsinya masing-masing. Kalau yang nomor satu cuma disebutkan saja, tidak jelas sebutkan itu kan bisa gampang. Kalau yang nomor dua itu kan harus jelaskan tiga bagian itu punya fungsinya masing-masing. Dia punya tugas tanggung jawab kan?
Okay. Yeah. Jangan lupa boleh kaki sudah. Belum baru. Bermain bagaimana? Kamu main nyangkut kan? Masih pagi bro.
biji itu dia ada kalau dia pada tumbuh. Kalau biji itu kan nanti kalau kita pekerja dia bisa tunas lagi tuh. Ya. Bisa tahu tuh tanaman mana dia biji, tanaman mana tidak biji tuh. Kelompok dua bagaimana? Christian, kenapa tunduk di bawah? Bisa kan? Bisa lihat. Kelompok dua ini selalu
daun itu dia kan kalau semua itu kan ada 5 bagian toh, akar, batang, daun, bunga, buah, 6 biji. Jadi kamu sudah tahu pohon yang biasa berbuah ada bijinya, toh? Coba sebutkan. Mangga, jambu, rangsa, Iya. Oh? Sisa juga toh? Ada buah, ada biji, toh? Kamu pernah makan? Ya sudah. Kalau sudah makan kan pasti ada biji. Bijinya warnanya apa? Warna hitam. Oh? Semua sudah bisa tahu. Ya was toh. Supaya iya. Kalian tidak berbiji itu apa? Juga ada punya biji di dalam. Pisang juga ada. Pisang di dalam. Ya, kalau jambuan itu kan tidak ada biji. Tapi dia punya teknologinya untuk yang bisa tunas begitu biasa bikin bagaimana? Ya? Bagaimana? Cangkuk. Biasa kamu biasa kayak suara. Tema buah. Itu bisa di dalam bukan masuk ada bungkus-bungkus itu dong. Iya, karena itu namanya domen sarung. Orang ikat. Iya. Jadi cangkuk baru nanti dia tunas dia akan tumbuh di tempat yang ikatan itu. Oh, karena ada bungkus dong, tipis-tipis. Dia punya batang yang ini batang dari ini kan pohon, batang ini kan cabangnya ke situ. Nah, tipis di tengah itu bungkus dengan daun ikat mati. Toh? Nanti dia tumbuh akar di tengah-tengah itu, potong di macam akar tunas di sini, akar di sini, berarti potong di sini. Toh? Nah, lalu bawa tanam, tumbuh ke tidak? Pasti tumbuh. Toh? Tumbuh. Biasa. Ada buah itu, kan di jambuan biasa kamu makan. Misalkan sudah makan jambuan, pasti semua sudah. Ada biji kan tidak? Tidak. Sukun. Sukun. Siapa tahu sukun? Pohon sukun, buah sukun. Beda. Sukun hutan dengan sukun yang biasa orang bilang pasar itu. Kalau sukun hutan ada bijinya. Toh, ada biji di dalam. Tapi kalau sukun yang biasa malah orang jual itu yang biasa tanam di kota di itu tuh ada biji kan tidak? Tidak toh? Yang dapat biji itu berarti dia mungkin dia punya waktu sudah tidak berangkat. Itu biasanya pakai apa lagi? Ada dia punya tunas-tunas di bawah akar itu. Tunas di bawah akar itu. Nah, nanti dipotong itu lalu dibawa tanam. Nah, itu beda lagi dengan peta kalau dia punya alat dia itu buahnya juga. Bisa dari dia punya buah juga toh. Dia punya buah kalau kita sudah garis tuh, kita taruh lama di luar kena air, kena hujan panas, pasti dia tuh tunas lagi toh. Dia tunas dan tumbuh. Terus kita pakai dia punya batang lagi kita tanam, toh? Dia tunas lagi toh? Iya. Tapi coba kalau jambu
Dia punya buah kita taruh lama juga di tunas. Oh. Sama dengan keladi isi banyak. Kalau di isi banyak kita taruh lama di kena hujan panas juga dia pasti tunas naik. Tahu? Nah, kita taruh bisa gunakan dia punya buah dengan dia punya pohon yang kita sudah gali itu kita tanam lagi. Dia bisa tumbuh tahu? Ya, jadi banyak jenis tumbuhan. Terus apa lagi? Tapi tadi yang kerja itu sudah selesai kah belum? Sudah. Sudah. Yang lain belum toh? Lanjut kerja. Nanti sudah selesai baru kita presentasi di depan. Jangan malu-malu. Belajar toh? Beranikan diri untuk maju di depan toh? Iya. Kalau kelapa tuh ada dia punya biji tidak? Tidak. Ya? Ada. Kelapa. Iya. Kalau di dalam kelapa tuh ada apa di dalam? Air. Iya. Air itu juga dia berguna dan berfungsi kan tidak? Berfungsi. Oh? Iya. Lalu siapa yang pernah makan buah gawas? Tahu? Tahu bentuk buah gawas? Tahu. Biji banyak atau tidak? Banyak. Biji terlalu banyak. Oh? Satu buah saja kalau pupuk dia punya biji itu mungkin putaran satu kampung ini. Kalau dia berhasil bagus semua, toh? Iya. Iya. Jadi tumbuhan ini ada yang berbuah, berbunga, berbiji, dan ada yang tidak punya biji, toh? Ada juga tidak punya buah, toh? Dia hanya bunga saja. Toh? Ada tumbuhan yang hanya bunga saja. Iya, lanjut kerja itu dong. Kalau buah tomat yang ibu bagikan itu ada fungsinya atau tidak? Ada. Untuk apa? Dimasak. Masak. Iya. Masak ikan, masak sayur. Apa lagi? Sambal. Jadi kukus. Iya. Enak kan? Enak. Iya. Kalau sudah enak, lanjutkan. Lanjut.
Jadi kalau dikatakan pohon, kalau pohon berarti ada dia punya bagian-bagian atau ya, kalau tumbuhan itu dia punya bagian-bagian ada akar, batang, daun, buah, biji. Oh, ada 6 bagian. Tapi yang paling utama ada berapa? 3. Oh? Iya. Sekarang semuanya 6 itu ada punya fungsinya masing-masing. Toh? Tadi 3 bagian utama itu yang Ibu suruh kamu jawab. Nah, sekarang yang 3 lainnya itu apa? Bunga, buah, dan Biji. semuanya itu juga ada punya fungsinya juga masing-masing. Oh? Iya. Kalau bunga itu dia punya fungsinya itu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Oh? Dia sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau buah, siapa tahu? Siapa tahu buah? Buah dia punya fungsinya. Melindungi biji dan sebagai tempat penyimpanan makanan. Oh, iya. Kalau kita manusia juga tempat penyimpanan makanan itu juga ada.
Terus, jadi tumbuhan orang juga punya tempat untuk simpan makanan juga. Dengar? Iya. Kalau buah selesai itu setelah itu biji. Oh, biji dia sebagai alat terkembang biakan. Oh, atau dia sebagai generasi penerus. Oh, biasa kita orang bilang dapat anak laki-laki supaya penerus toh. Kalau perempuan kan keturunan punah di situ. Jadi kalau biji ini kan dia bisa tunas lagi, oh, berbuah lagi, tambah banyak lagi toh. Jadi kalau yang tidak ada biji bagaimana? Pasti punah toh? Iya. Contoh seperti itu sudah yang tadi dijelaskan. Seperti kita manusia, dapat anak laki-laki supaya menerus generasi ke depan. Toh? Lihat, fokus ke tugas itu dulu. Dari tumbuhan ini juga ada akar itu juga dibagi ada akar serabut dan akar tunjang. Oh? Sudah. Kenapa bermain?
Yang warna kuning. Kalau dia masih muda itu warna apa? Ada coklat putih, ada ini itu, ada tiga ini, ada yang coklatnya. Tapi semuanya dari awalnya itu warna hijau karena masih kalau sudah masak kan warnanya yang warna kuning. Kalau sudah nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompok atau hasil
hasil diskusi. Ya, hasil diskusi. Ya, dengar. Perhatikan semua ke depan. Nanti sudah maju sampai di depan. Iya. Mulai yang baca hasil diskusi itu mulai bilang, iya, baik, terima kasih atas kesempatan atau atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 atau kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalau sudah selesai, demikian hasil demikian selesailah hasil presentasi kami. Oke, kita mulai dari kelompok mana yang duluan? Sabar. Kalau semua sudah selesai sama-sama berarti kelompok 1 yang maju duluan. Oke, silakan. Baik teman-teman serta ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kelompok 1. Semua maju berdiri, baru teman dia baca itu. Jangan kamu dia sendiri yang maju. Ayo semua anggota semua maju. Kamu maju. Iya. Semuanya dulu. Iya. Lain sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sini. Ya, berdiri benar. Tidak apa-apa. Ya. Supaya berdiri untuk saksikan temanmu untuk membaca hasil diskusi. Ya baik teman-teman serta ibu guru, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, sebutkan 3 bagian utama pada tumbuhan. Kami menjawab dengan akar, batang, dan daun. Soal nomor 2, jelaskan fungsi dari 3 bagian itu. Kami menjawab akar berfungsi untuk meresap makanan atau air, batang berfungsi untuk membawa makanan atau air ke daun. Daun berfungsi sebagai dapur untuk menghasilkan buah-buahan. Demikian hasil diskusi dan kami sudah telah menyampaikan. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Iya. Silakan kelompok 2. Jangan sandar di papan. Boleh maju di depan sedikit. Sini, foto bisa di sebelah sini. Turun tangan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Terima kasih atas kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, sekarang kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan 3 bagian pada tumbuhan: akar, batang, dan daun.
bagian itu. Akar berfungsi untuk meresap air. Batang berfungsi untuk mengantar air ke daun. Daun berfungsi untuk mengolah makanan. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Terima kasih karena kalian sudah kerja tugas, berdiskusi dan sudah boleh presentasikan hasil diskusi itu di depan. Tapi Ibu ingatkan untuk kalian supaya lebih berani lagi, jangan malu-malu seperti yang tadi, ya. Kelompok 2 malu sampai. Jadi beranikan diri untuk maju di depan. Oh? Iya. Jadi kita ketahui bahwa tumbuhan itu mempunyai 3 bagian utama. Yang paling besar yaitu akar, batang, dan daun. Dan yang tadi kami kerjakan itu kan akar, batang, dan daun punya tugasnya masing-masing. Iya, masing-masing. Kalian sudah tahu semua. Jadi Ibu ada kasih tugas. Ibu kasih PR ya. Ibu kasih PR. Nanti kamu kerja di rumah. Nanti minggu depan hari Kamis jam 5 kalian akan bawa lagi kumpul ya. Oke. Tidak. Sendiri-sendiri. Ya, jadi kamu kerjakan tugas itu di rumah. Nanti hari Kamis jam 5 bawa kumpul ya. Oke. Ya. Kalau sudah selesai kita presentasi dan selesai menulis PR, maka berakhirlah acara atau pembelajaran kita di siang hari ini, dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ya, siapa yang bisa pimpin doa? Siapa yang bisa pimpin doa? Iya. Iya, kalau sudah tulis soal selesai, kita atur meja dengan kursi ini, kasih kembali ke tempatnya baik-baik. Lalu kita berdoa dan kita pulang. Ayo,
bersama dengan kami berdoakan. Terima kasih Tuhan bila kami mendoakan. Haleluya. Amin. Iya, selamat siang. Kami pulang orang tua, kan bicara ya. Bilang kami bantu ibu dulu, kami